Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi pelajaran prakarya tentang bab kerajinan serat dan kerajinan tekstil, yaitu kerajinan berbahan serat. Nah, ini dia beberapa contoh kerajinan berbahan serat alam. Bagus bukan? Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu bahan serat. Nah, coba kita perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Jadi, bahan serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contohnya seperti yang ada di gambar tadi, yaitu serat kapas, serat kayu, serat ulat sutra, dan lain-lain. Kita lanjut ke jenis-jenis bahan serat. Jenis bahan serat itu ada serat alam, ada buatan. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah bahan serat alam. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah melalui proses dan penambahan bahan kimia, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Tapi fokus kita kali ini yaitu tentang serat tumbuhan dan hewan saja. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, serat dari biji. Contohnya, biji kapas dan kapuk. Yang kedua, serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam adalah batang anggrek, batang melinjo, mahkota dewa, beringin, rosella, pohon rami, flax, jute, hennep, urena, kenaf, dan sun. Yang ketiga adalah serat daun. Contohnya mendong, nanas, pandan duri, eceng gondok, abaka, silal, dan henequin. Yang terakhir adalah serat dari buah. Contohnya serat dari buah kelapa. Lanjut, serat yang kedua adalah serat dari hewan. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stafel dan filamen. A. Serat dari stafel. Stafel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya adalah hewan-hewan berikut ini. Yang kedua adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Oke, yang terakhir kita bahas adalah bagaimana sih karakteristik dari bahan serat itu. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sedangkan serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan.
Yang terakhir adalah serat wol, mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri.